Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya mencoba mereview kembali ya pemahaman kita mengenai layouting ya di Android Studio. Jadi bagaimana nanti kita implementasikan penggunaan linear layout, penggunaan relative layout, kemudian apa saja atribut yang melekat di layout tersebut, fungsinya apa, kemudian widget-widget yang ada di dalamnya, ada text view untuk menampilkan teks, ada button itu tombol, isian itu edit text, radio button dan seterusnya. Jadi nanti kita coba praktek sama-sama ya merefresh kembali apa yang kalian sudah pelajari di kelas. Ya, jadi di sini saya sudah buka layout yang bernama activity_main.xml. Jenis layout yang sekarang adalah linear layout yang orientasinya vertikal. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa linear layout itu harus memiliki atribut. Atribut itu yang ini ya, ada Android titik 2, layout width, layout height, dan orientation. Dan masih banyak atribut-atribut yang lain. Nah, di sini untuk pemakaian linear layout, kalian harus menyertakan atribut yang namanya orientation. Nilainya cuma ada dua ya, vertikal atau horizontal. Jadi maksudnya objek-objek yang ada di dalam linear layout nanti di sini akan tersusun ke bawah jika vertikal. Nah, kalau kalian set menjadi horizontal, maka tersusun ke samping. Jadi, apa yang kalian tulis itu yang akan tampil duluan. Nah, itu prinsip dari linear layout. Jadi, berdasarkan susunan penulisan ya. Nah, di sini ada layout width. Width itu lebar ya, lebar dan height itu tinggi. Nah, di sini ada match parent, nilainya ya ada dua, ada match parent, kemudian ada wrap content. Match parent itu sifatnya dia akan full ya, dia akan full sesuai dengan induknya. Nah, maksud induknya di sini adalah siapa yang membungkus linear layout. Tidak ada ya, berarti di sini dia full saja ke kanan. Secara lebar dia full sampai di sini. Begitu pula dengan height-nya. Jika saya ubah di sini menjadi wrap content, nah wrap content itu apa? Besar atau lebar atau tinggi dari widget atau layout tersebut sesuai dengan konten yang ada. Jadi ini kan kita belum bisa lihat ya tingginya berapa karena memang kita belum mengetikkan konten di dalam linear layout tersebut. Nah, itu ada match parent, ada apa namanya wrap content. Bisa juga kita langsung tulis misalnya 300 dp. Nah, kalau kita lihat linear layout ini memiliki tinggi 300 dp, lebarnya match parent full artinya ya, full. Nah, kalau saya ubah menjadi landscape di sini, ya jadi dia tetap full ke samping. Tingginya tetap fix 300 dp. 300 dp itu sampai sini. Ya seperti itu. Oke, mungkin saya kembalikan saja menjadi match parent. Kemudian satu atribut lagi, misalnya kalau kalian mau mengubah warna yang defaultnya putih menjadi merah pakai background, silahkan dipilih warnanya. Bisa langsung menggunakan kode hexa pagar, misalnya warna hitam, pagar 03 kali. Nah, itu hitam. Nah, kalau kalian mau mengganti warna yang lain, kalian tentu pasti bingung warna merah itu kodenya apa, biru warna apa ya. Jadi, cukup kalian hafal saja kode warna hitam yaitu pagar 03 kali. Nah, kalau sudah muncul pop-up di sini warna hitam ini bisa diklik. Bisa diklik, silahkan dicari warna yang diinginkan ya. Seperti ini. Ya. Jadi akan muncul di sini ya, akan otomatis tergenerate kode heksanya sesuai dengan warna yang dipilih. Seperti itu ya. Oke. Ini saya hapus saja, kita biarkan warna putih. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat sebuah form login lagi ya, form login atau data mahasiswa. Jadi nanti di sini ada teks data mahasiswa, kemudian di bawah sini ada user, kemudian di sampingnya ada edit text, di sampingnya lagi, di bawahnya lagi ada password, sampingnya ada isiannya dan ada button di bawah. Oke. Masih menggunakan linear layout ya. Oke, jadi pertama yang kita tulis adalah text view. Jadi kita membutuhkan sebuah label ya untuk menampilkan suatu teks, namanya text view. Nah, setelah kita menambahkan sebuah objek, ini selalu ada ya layout width dan layout height. Ini atribut wajib karena tentunya kita harus menyertakan berapa lebarnya dan berapa tingginya. Ini wajib. Nah, sebagai contoh saya mau tinggi apa namanya lebarnya wrap content saja. Ya, wrap content artinya dia tidak serta-merta full ke kanan ya. Tingginya juga wrap content. Nah, jika sudah kita tutup garis miring seperti ini. Nah, jadi untuk text view kita sudah punya dua atribut, lebar dan tinggi. Lebarnya itu wrap content. Nah, ini ya
wrap content ini seolah-olah belum ada. Karena memang kontennya belum kita tuliskan, yaitu teksnya. Nah, hacknya juga wrap content. Nanti kalau kita tambahkan teks, tulisan apa yang akan muncul, baru muncul ya. Data mahasiswa atau form login sama saja. Misal, nah, yang tulisan biru-biru ini yang menggambarkan with dan hacknya. Jadi with-nya itu sampai di sini. Sesuai dengan isi kontennya, yaitu teks data mahasiswa. Kalau saya tambahkan seperti ini, ya with-nya juga akan bertambah ya, yang kotak biru ini. Nah, hacknya tetap stabil seperti ini ya, sampai di sini. Oke. Nah, selanjutnya data mahasiswa ini kita perbesar teksnya. Bisa menggunakan text size 30 SP ya. Kalau pakai teks, teks yang diperbesar pakai SP. Nah, kalau kita lihat ukuran dari text view-nya kan membesar juga ya. Kalau kita lihat membesar, height-nya juga membesar. Yang awalnya hanya sampai di sini height-nya, setelah kita tambahkan size, nah akan melebar juga atau apa namanya, tingginya berubah. Jadi itu sifat dari wrap content. Beda halnya dengan match parent. Kalau saya ubah width-nya menjadi match parent, ya, jadi dia full saja, walaupun kontennya, teksnya cuma sampai di sini. Ya, begitu pula dengan height-nya. Kalau saya ubah menjadi match parent, berarti semua layout ini dikuasai oleh text view. Ya, jadi kita kembalikan ke wrap content. Nah, selanjutnya, kalau kita mau memindahkan data mahasiswa ini berada di tengah-tengah, sebenarnya ada dua cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan atribut layout gravity, ya, layout gravity atau gravity. Nah, perbedaannya apa? Kalau layout gravity, kita berbicara mengenai text view-nya ya. Text view dalam artian ukuran dari text view yang kotak ini, yaitu width dan height-nya. Itu yang akan kita geser-geser nantinya. Apakah di tengah, rata kanan, rata kiri, dan seterusnya. Itu layout gravity. Kalau gravity, konten atau isi dari sebuah objek. Nah, objeknya ini kan text view. Kemudian kontennya apa? Ya, tulisannya, data mahasiswa. Jadi, text view itu yang kotak-kotak ini adalah objeknya, kontennya adalah sesuatu yang berada di dalamnya. Dalam artian teksnya ya, itu tulisan data mahasiswa. Nah, sebagai contoh misalnya, saya mau pakai layout gravity. Nah, nilainya apa? Center horizontal. Jadi dia di tengah secara horizontal. Nah, dia bisa ya seperti ini. Artinya kita bisa memindahkannya ke tengah. Objek ini ya yang berpindah objeknya. Kalau saya ubah di sini width menjadi match parent, nah dia tidak di tengah lagi ya. Kenapa? Karena kan dia apa namanya, ukuran atau width dari objek text view dia sudah memenuhi secara horizontal, dia sudah full, sehingga kita tidak bisa menggerakkan objek ini ke tengah karena memang sudah mentok di sini. Ya, beda halnya kalau misalnya wrap content. Jadi ini masih bisa ya, masih ada lowong untuk digerakkan ke kiri, ke kanan. Beda dengan match parent tadi. Kalau match parent dia betul-betul sudah full ke kanan. Sehingga tidak bisa lagi digoyangkan yang kotak biru ini atau objek text view-nya. Nah, apakah bisa kita pindahkan teks data mahasiswa ini di tengah, tetapi menggunakan layout gravity center horizontal dan width-nya match parent? Bisa, kita tambahkan gravity. Gravity itu kita sudah berbicara mengenai konten yang ada di dalam objek tersebut. Dalam artian ini adalah teks data mahasiswa. Kita pilih center horizontal. Ya, jadi dia akan membuat atau mengganti posisi konten dalam sebuah objek. Itu pakai gravity. Kalau objeknya yang ingin digeser-geser atau dipindahkan pakai layout gravity. Seperti itu. Dan satu lagi, atribut ini hanya berfungsi jika pembungkusnya itu linear layout. Kalau relative layout, dia tidak akan berfungsi. Saya ubah menjadi relative layout. Yang ini ya, saya coba layout gravity. Ini saya hapus gravity dulu. Kemudian width-nya ubah menjadi wrap content. Nah, seperti ini yang saya maksud. Maaf ya, yang saya maksud tadi layout gravity. Jadi layout gravity ini
tidak berfungsi ya, center horizontal dia tidak berfungsi kalau yang membungkusnya adalah relative layout. Ya, coba kalau kita ubah menjadi center, ya dia tidak akan berubah sama sekali. Ya, kalau gravity tadi bisa ya. Kalau yang gravity dia tetap bisa seperti ini. Oke, kita kembalikan ke linear layout. Oke, jika sudah seperti ini, kita mau turunkan sedikit ke bawah ya. Jadi kita berikan space di atas teks data mahasiswa sebanyak 20 dp misalnya. Jadi kita pakai margin top 20 dp. Jadi dia turun ke bawah. Oke, kalau kalian mau tebalkan teksnya, pakai text style bold. Oke, jika sudah, kita lanjut buat di bawahnya di sini ada tulisan username, kemudian di sampingnya ada tulisan password. Maaf, isian dari username-nya. Nah, selanjutnya kita coba tambahkan text view lagi. Text view, wrap content, ya. Kemudian teksnya username. Kita ubah size-nya menjadi 20 sp. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi di bawah edit text. Lebarnya misalnya full ke kanan ya, berarti match parent. Tingginya sesuai dengan kontennya, wrap content. Nah, kalau kita lihat di sini tulisan username itu di atas, isiannya di bawah. Sedangkan kan yang kita inginkan isiannya ini berada di samping kanan teks username. Nah, kenapa dia seperti ini? Karena dia berada dalam pembungkus linear layout yang vertikal. Ya, jadi linear layout itu siapa duluan yang ditulis, maka itu yang duluan tampil. Mulai dari teks data mahasiswa, username, edit text. Nah, kalau saya pindahkan edit text ke sini, berarti edit text dulu yang tampil. Yaitu linear layoutnya tergantung dari orientasinya. Kalau kita ganti menjadi horizontal, nah akan tersusun ke samping. Seperti itu. Oke, saya kembalikan lagi. Nah, terus bagaimana caranya supaya si edit text ini berada di samping sini? Masih di dalam linear layout vertikal. Artinya kita harus membungkus dua objek ini menggunakan linear layout yang orientasinya horizontal. Ya, jadi di sini kita tambahkan linear layout. Lebarnya full saja, match parent. Tingginya sesuai dengan kontennya, wrap content. Lalu kita tambahkan orientasinya horizontal. Kemudian tutup. Penutupnya kita pindahkan ke bawah edit text. Ya, ini kan codingannya masih belum rapi ya seperti ini. Jadi kalau codingannya kalian berantakan bisa diatur, dirapikan menggunakan kontrol alternatif L. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah hasilnya seperti ini ya. Jadi username-nya akan berdampingan dengan isiannya. Kenapa? Karena mereka berdua berada di dalam pembungkus linear layout yang orientasinya horizontal. Jadi apapun yang ada di dalam linear layout ini akan tersusun ke samping. Ya, seperti itu. Jadi misalnya saya tambahkan di sini username, saya tambahkan teks biasa ya. Bla bla misal. Nah, jadi outputnya seperti ini. Siapa duluan ditulis, dia yang duluan muncul seperti itu. Oke, saya rasa sudah paham ini. Nah, jika sudah, tinggal kita rapikan. Ini kan username dan isiannya terlalu dempet dengan data mahasiswa. Kita mau turunkan sedikit, berarti kita berikan margin top seperti yang data mahasiswa tadi. Di mana? Di pembungkusnya saja ya, di linear layoutnya. Sebenarnya bisa saja kita tambahkan margin top di sini. Berarti username-nya turun, berarti margin top juga di sini. Bisa-bisa saja ya, tapi kalau memang mereka dalam satu naungan, satu pembungkus, jadi pembungkusnya saja yang kita berikan margin. Ya, seperti itu. Kemudian berikan juga margin left supaya ada jarak di sini, tidak terlalu rapat. Berarti margin left 10 juga misal. Oke, kemudian di sebelah kanan di sini margin right 10. Nah, kalau sudah oke, mungkin ditambah lagi ya margin top misalnya 20 dp supaya agak turun. Nah, selanjutnya username dan isiannya terlalu dempet. Kita mau ada spasi sedikit lah setelah username. Nah, kita bisa menggunakan margin right juga atau margin left, tergantung kita menulisnya di mana. Kalau kita tulis di text view username, berarti kita pakai margin right, sebelah kanannya
username. Ya, misalnya 10 dp. Nah, ini sudah berpindah 10 dp. Kalau kita nulisnya di edit text, berarti kita pakainya margin left 10 dp. Ya, jadi tinggal dipilih saja ya mau nulis di mana. Kondisikan saja. Oke, jika sudah username-nya aman, kita buat lagi di bawah yaitu password dan isiannya. Jadi cara simpelnya kita perkecil atau apa namanya? Collapse ya. Pembungkus dari linear layout ini kita klik. Nah, jadi text view dan edit text tadi itu berada di dalam sini ya. Kalau saya klik lagi dia akan muncul lagi. Ya, jadi kita klik perkecil lalu kita blok, kita copy Ctrl C, lalu kita Ctrl V. Jadi pada saat saya Ctrl C di sini bukan cuma teks ini saja yang tercopy ya, bukan ya. Jadi dia tercopy semua seperti ini. Ini cuma memperingkas saja. Nah, tinggal kita paste di bawahnya. Nah, kenapa dia ada di bawah sini? Kenapa dia tidak di samping? Karena kalau kita lihat codingannya, mereka bertiga ini, text view, linear, linear berada dalam naungan atau induk atau orang tua linear layout yang orientasinya vertikal. Ingat ya, siapa duluan ditulis, dia yang duluan muncul. Oke, linear layout, tinggal kita ganti teksnya menjadi password. Oke, sudah. Ya, sudah. Kemudian kalau berbicara password tentu isiannya nanti itu tersembunyi ya. Tertitik-titik seperti itu. Jadi kita tambahkan atribut khusus di bagian password. Isiannya yaitu input type. Jenis inputannya apa. Di sini ada berbagai macam. Ada number, text password, text, none, ada date, date time, dan seterusnya. Nah, kalau kita mau password berarti text password. Kalau misalnya isiannya ini meminta pengguna memasukkan angka, misalnya nomor telepon atau apa, kita pilihnya yang number. Agar si user nanti pada saat mengisi, keyboard yang muncul itu keyboard angka saja, tidak ada hurufnya. Ya. Oke. Jadi kita pilih text password. Untuk melihatnya, kita coba isi edit text ini. Kita isi menggunakan teks, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passwordnya misalnya itu. Jadi outputnya atau tampilannya seperti ini ya. Kalau saya hapus atribut ini, ya bakal muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini pentingnya kita tambahkan validasi di inputan kita. Adapun yang username, ya tidak perlu ya. Misalnya admin, ya cukup diperlihatkan saja. Oke, jika sudah kita lanjut lagi, kita buat dua button di sini, button reset dan button login misal ya. Oke, jadi ini saya perkecil dulu supaya mudah bacanya. Ini untuk username dan ini untuk password. Oke, kita akan buat apa namanya dua button lagi. Jadi konsepnya sama. Kita bungkus menggunakan linear layout yang orientasinya horizontal. Jadi ini saya copy saja ya. Saya copy, saya paste, kemudian tutup. Nah, kemudian kita masukkan dua button atau tombol. Button lebarnya mungkin wrap konten dulu, wrap konten lalu tutup. Ya, ini sudah ada buttonnya, kita tambahkan teks reset misal. Oke. Lalu kita copy lagi, tambahkan satu button lagi namanya login. Ya, jadi dia tersusun secara horizontal. Nah, selanjutnya nanti ini belum selesai, kita maunya button reset ini sampai di tengah sini, kemudian dilanjutkan login sampai di sini. Jadi secara lebar mereka seimbang ya, ukurannya seimbang antara tombol reset dan tombol login. Nah, di sini ada satu atribut yang penting, yaitu atribut yang namanya layout wake. Ya, layout wake. Jadi layout wake itu fungsinya pembagian wilayah ya, pembagian saya katakan pembagian wilayah sesuai dengan angka yang dimasukkan. Jadi sebagai contoh, button reset saya tambahkan atribut layout wake. Nilainya berapa? Jadi bukan 20 dp, 30 dp, bukan ya. Jadi misalnya 1. Oke. Untuk sementara lebar dari layout wake ini segini. Ya, segini untuk sementara. Karena di tombol login kita belum tambahkan layout wake juga. Nah, kalau kita tambahkan juga layout wake yang nilainya sama 1 berarti pembagian wilayahnya seimbang. Ya, kalau kita mau login lebih besar, tambahkan saja angkanya misalnya 2.
3, 4. Nah, silahkan disesuaikan. Kalau kita mau sama, berarti sama-sama ya, 1. Katakanlah kita tambahkan satu button lagi yang memiliki layout wake 1 juga. Jadi tetap sama ya, pembagian wilayahnya sama, seperti itu. Dan satu lagi, layout wake ini bekerja jika yang membungkusnya adalah linear layout. Kalau yang membungkusnya adalah relative layout, ini tidak bisa. Layout wake setahu saya tidak berhasil ya, tidak berhasil. Jadi itu, nah, kalau sudah seperti ini kan sudah responsif. Kalau saya ubah dari portrait menjadi landscape, nah dia tetap memanjang juga sesuai dengan lebar yang diberikan. Ya, tinggal dirapikan saja. Ini terlalu rapat. Kita mau menulis di sini berarti margin right. Ya, jadi sudah ada sebanyak batas ya, space sebanyak 10 dp di samping kanannya tombol reset. Kalau kita nulisnya di tombol login berarti pakai margin left. Ada space sebanyak 10 dp di samping kirinya tombol login. Jadi silakan digunakan yang mana yang kalian inginkan lah, seperti itu. Nah, supaya agak beda, kita bisa ubah tombolnya ya. Misalnya tombol reset itu saya ubah menjadi merah. Kita pakai background tint. Ya, bukan background lagi. Kalau tadi kan background untuk linear layout dan seterusnya. Ini kita pakai background tint untuk button. Kemudian kita ketikkan kode warnanya apa. Ya, misalnya kode warnanya tadi kalau kita tidak hafal warna merah, cukup hafal yang hitam saja. Nah, jika sudah seperti ini, klik warna yang sudah muncul, ubah sesuai yang diinginkan warna merah. Nah, kalau kalian mau ubah warna dari tulisannya yang di sini reset warna putih, ganti menjadi text color. Misalnya hitam ya, pagar 1 2 3. Jadi sudah berubah ya, yang awalnya teksnya warna putih kini menjadi hitam. Oke, seperti itu. Oke, saya rasa sini sudah cukup untuk linear layoutnya. Ya. Jadi selanjutnya kita akan coba menambahkan beberapa data lagi ya, menambahkan beberapa data. Kita akan gunakan image view. Ya, saya sambung saja ke bawah ya. Saya sambung saja ke bawah di sini. Oke. Nah, untuk menambahkan gambar itu kita pakai image view. Ya, kita pakai image view. Jadi kita tambahkan image view. Lebarnya berapa? Sebagai contoh 250 dp. Tingginya 250 dp. Berarti jenis gambarnya nanti ini adalah bentuknya persegi ya. Kemudian kita tutup. Nah, selanjutnya kita perlu siapkan dulu ada enggak gambar di project kita. Nah, kita carinya di mana? Di folder drawable. Nah, di sini kebetulan saya sudah punya 3 gambar ya. Ada kampus.png seperti ini, kampus Merdeka. Ada tut.png, Tutwori Handayani ya. Kemudian ada undipa.png. Ya, sebagai contoh saya masukkan yang undipa saja. Nah, di sini kita tambahkan atribut yaitu src, source atau sumber gambarnya diambil di mana? Ya, kita ambil di folder @drawable. Ya, kita ambil di folder drawable yang namanya adalah undipa. Nah, ini sudah muncul ya untuk gambar. Kemudian untuk memposisikan di tengah seperti tadi itu kita bisa pakai layout graffiti ya, dalam artian bahwa kotak biru ini atau image view ini kita mau geser pindah ke tengah. Ya, kita pindah ke tengah. Jadi kita tambahkan graffiti ya, layout graffiti, pilih center horizontal. Jadi dia sudah di tengah seperti itu. Oke, kita lanjut lagi di bawah. Misalnya kita mau tambahkan jenis kelamin ya, kita pakai radio button nanti text view. Wrap content, tutup, kemudian tambahkan teksnya yaitu jenis kelamin. Kelamin, lalu perbesar teksnya misalnya 20 sp. Oke. Kita berikan margin juga. Margin left misalnya 10 dp. Oke, nanti di bawah sini kita tuliskan radio button laki-laki, lalu di sini ada perempuan ya. Jadi kita tambahkan di bawahnya lagi radio button. Lebarnya berapa? Wrap content saja. Wrap content juga, enggak usah full. Tutup. Kemudian berikan teks. Namanya adalah
laki-laki. Ya, jadi radio button sudah ada teksnya namanya laki-laki. Kita tambahkan lagi, tinggal copy paste saja untuk yang perempuan. Perempuan. Nah, ini bersusun ke bawah karena memang radio button laki-laki perempuan text view ini masih dalam naungan atau orang tua linear layout yang vertikal ya, seperti itu. Kalau kita lihat strukturnya, mereka masih dalam naungan atau orang tua ya, bahasa saya orang tua, linear layout yang vertikal. Bagaimana supaya dia berada di sebelah sini berjejer? Ya sama konsepnya tadi. Kita cukup bungkus mereka pakai linear layout yang orientasinya horizontal. Lebarnya full, match parent, tingginya wrap content, orientasinya pakai yang horizontal. Kemudian kita tutup, penutupnya kita pindahkan di bawah radio button. Kemudian rapikan codingannya, Ctrl alternatif L. Nah, seperti itu. Jadi dia sudah berdampingan ya, kiri kanan. Bagaimana supaya dia berada di tengah? Nah, kita lihat dulu, kalau memang kita masih menggunakan with match parent, jadi kita tidak bisa menggunakan layout gravity center horizontal. Kenapa? Karena width-nya si linear layout ini sudah full. Ini tidak bisa digerak-gerakan lagi. Nah, kita ganti menjadi gravity. Jadi konten di dalam linear layout yang akan kita pindahkan ke tengah. Kontennya apa? Ya ini dua, radio button ini. Ya seperti itu. Tinggal dipilih saja. Kalau memang kalian mau pakai layout gravity, pastikan lebarnya wrap content supaya dia tidak terkesan sudah full. Jadi bebas digerakkan ke kanan atau ke kiri. Seperti itu. Nah, tinggal diberikan space saja laki-laki sini supaya tidak terlalu dempet perempuan. Ya sama tadi ya, margin right 10 dp misal. Kemudian mungkin agak turun sedikit margin top ya, supaya antara teks jenis kelamin dengan radio buttonnya tidak terlalu dempet. Seperti itu ya. Silahkan dimainkan saja. Ini sudah ada radio button, misalnya kita mau radio button laki-laki tercentang duluan ya. Jadi kita bisa tambahkan check it true. Sudah tercentang di awal. Tetapi eh, dengan kode seperti ini, pada saat kita jalankan programnya, kalau saya klik laki-laki, lalu klik perempuan, maka akan terpilih dua-dua. Nah, konsep radio button tidak seperti itu ya. Hanya boleh terpilih satu. Jadi caranya bagaimana? Kita harus membungkus semua radio button yang kita punya menggunakan radio group. Jadi kita mengelompokkan semua radio button. Ya, seperti ini. Penutupnya kita pindahkan ke bawah. Kita rapikan. Ya, jadi kedua radio button ini dikelompokkan dalam satu radio group. Jadi ketika saya jalankan program, lalu saya klik laki-laki berpindah ke perempuan, maka laki-laki akan off. Saya pindah lagi laki-laki, maka perempuan akan off. Seperti itu. Nah, sekarang posisinya berubah lagi ya, atas bawah. Kenapa? Karena yang memiliki atribut layout gravity center horizontal ini adalah linear layout, harusnya kan radio group ya. Jadi kita pindahkan radio group ini ke luar linear layout. Seperti itu. Lalu radio group yang penutupnya kita pindahkan ke bawah. Ini kita rapikan lagi. Nah, seperti ini. Jadi radio group dulu, kemudian linear layout, baru radio button. Ya, supaya dia di tengah, pindahkan linear layout gravity ke sini. Oke. Seperti itu ya. Nah, sekarang mungkin kita tambah lagi yang checkbox ya. Kita akan tambahkan data hobi. Jadi sama di bawah sini nanti hobinya apa, lalu ada beberapa checkbox atau objek yang dapat dicentang seperti itu. Jadi ini saya copy saja jenis kelamin. Saya copy. Ya, saya perkecil dulu. Ya, di bawahnya ya. Text view saya paste. Saya ubah menjadi hobi. Nah, rencananya hobi itu nanti dia bersusun saja ke bawah, misalnya ngoding, kemudian di bawahnya gaming, kemudian di bawahnya nonton dan seterusnya. Nah, jika seperti itu kita tidak perlu buat linear layout lagi seperti yang di radio button ini karena memang strukturnya bersusun ke bawah. Ya, bersusun ke bawah karena kan dia masih dalam
naungan linear layout yang vertikal ya. Jadi tinggal ditulis saja berurutan. Itu checkbox. Kita pakai checkbox. Sama ya wrap content kita tutup. Kemudian berikan teks ngoding misal. Oke, misalnya kita centang duluan, check it true. Oke, kita copy lagi, paste. Nah, tentu akan ke bawah ya. Gaming. Ini kita hilangkan check it-nya. Kita tambahkan lagi misalnya streaming misal ya. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau kita lihat output dari form kita ini tidak muat ya, streamingnya kepotong. Artinya, kalau kita jalankan programnya tentu kalian akan scroll ya agar streaming ini kelihatan. Ya, misalnya kalau saya tambah lagi hobi reading. Reading ya. Ya, seperti itu. Ya, readingnya tidak kelihatan lagi. Nah, di sini di layout Android Studio sebenarnya kita bisa langsung scroll ya. Kalau memang codingannya udah benar. Jadi kita tempatkan kursor lalu kita scroll pakai touchpad atau mouse ya seperti ini. Tapi kenyataannya sekarang ini tidak bisa. Kenapa? Karena semua objek ini tidak ada perintah untuk dia bisa ke scroll. Jadi kita membutuhkan yang namanya scroll view. Ya, kita membutuhkan sebuah pembungkus yang namanya scroll view. Jadi semua objek yang ada di sini yang ingin kita scroll masukkan ke dalam scroll view. Oke, saya perkecil lagi codingannya ini. Saya perkecil checkbox, saya perkecil. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi kan kita mulainya dari sini. Data mahasiswa sampai di checkbox terakhir itu bisa ke scroll. Artinya kita masukkan scroll view di atasnya. Scroll view, lebarnya match parent, height-nya juga match parent, penutupnya kita pindahkan ya. Kalian pasti berpikir ada di bawah sini ya. Akhir dari konten terakhir seperti ini. Nah, kalau kita rapikan codingannya, ya scroll view akan menampung semua objek-objek yang kita ketik tadi agar dapat ke scroll. Ya, agar dapat di scroll. Tapi di sini error ya, ini terjadi error kenapa? Karena scroll view hanya boleh memiliki satu anak. Ya, scroll view katakanlah seorang orang tua. Dia hanya boleh memiliki satu anak. Ya, kita tidak berbicara cucu, cicit dan seterusnya, anak. Nah, kalau kita lihat ada berapa anak dari scroll view ini ya? Anak ini setara semua. Ini satu baris ini sejajar berarti ini konsepnya anak ya. Kontrol alternatif L saya rapikan struktur codingannya jadi ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini menyalahi aturan dari scroll view yang hanya boleh memiliki satu anak. Nah, caranya bagaimana? Kita bungkus semua ini dalam satu linear layout lagi yang vertikal. Ya, jadi kita buat dulu linear layout, lebarnya match parent, height-nya match parent juga, orientasinya sama yang di atas ini ya, vertikal. Vertikal, lalu kita tutup, penutupnya pindahkan ke atas penutup scroll view di sini. Oke, jika sudah saya rapikan lagi programnya. Nah, kalau kita lihat perkecil linear layout. Nah, scroll view sudah memiliki satu anak. Ya, scroll view sekarang hanya memiliki satu anak, yaitu linear layout. Nah, yang lain tadi itu menjadi cucu, ya. Jadi scroll view itu anaknya linear layout, cucunya text view, linear layout, dan seterusnya. Jadi ini sudah tidak error. Nah, jadi saya coba scroll, ini sudah bisa ya. Ini sudah bisa, mulai dari data mahasiswa sampai dengan reading tadi ya, checkbox reading. Jadi ingat, scroll view itu hanya boleh memiliki satu anak. Jadi kalau misalnya saya mau menambah objek lagi, misalnya checkbox lagi, jangan ngetik sekali-kali mengetik di sini. Apapun itu. Karena kalau saya tambahkan misalnya text view, wrap, tutup, ini pasti error ya jadinya. Error. Kenapa? Karena menyalahi aturan scroll view. Jadi jadinya kan dia memiliki dua anak seperti ini. Nah, jadi kalau mau tambah konten lagi, masukkan ke dalam anak scroll view yaitu linear layout, tambahkan di sini. Ya.
apapun yang kalian mau tambahkan, tambahkan di dalam anaknya scroll view, yaitu linear layout. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita mau scrollnya kiri kanan ya secara horizontal? Nah, kita bisa pakai yang namanya horizontal scroll view. Nah, kalau scroll view ini scrollnya secara vertikal, kalau horizontal scroll view, scrollnya secara horizontal. Nah, sebagai contoh ya, misalnya di sini saya akan menambahkan 3 gambar lagi ya. Tadi ada Undipa, kemudian nanti di sampingnya ada Tutwuri Handayani, di sampingnya lagi ada Kampus Merdeka. Tentu tidak muat ya secara horizontal. Jadi nanti kita scroll dia secara horizontal. Oke, kita fokus dulu di bagian image view. Ini image view kemana? Oh, di sini ya, image view. Di sini image view ada pembungkusnya? Tidak ada ya. Berarti kita bungkus dulu image view ini menggunakan linear layout yang orientasinya horizontal. Ya, linear layout, lebarnya match parent, tingginya wrap content saja ya, karena nanti tidak kebagian wilayah di bagian jenis kelamin, radio button, checkbox dan seterusnya. Jadi jangan pakai match parent lagi. Ya, seperti ini. Nanti tidak kebagian wilayah. Jadi kita pakai wrap content, orientasinya horizontal karena nanti akan sejajar ya. Ber, eh, Berurutan dari kiri ke kanan gambar Undipa, Tutwuri Handayani dan Kampus Merdeka. Kemudian kita tutup, penutupnya dipindahkan ke sini. Ya, sekilas tidak ada perubahan ya. Ya, jadi kita cukup tambahkan lagi dua image view. Ya, di sini kita ubah namanya menjadi Tut ya, Tutwuri Handayani. Tambahkan lagi, ubah menjadi Kampus Merdeka. Ya. Nah, sini apakah sudah bisa ke scroll? Belum ya, belum. Jadi ini belum bisa ke scroll. Kiri kanan belum. Kenapa? Karena kita belum menampungnya ke dalam horizontal scroll view. Nah, naruhnya di mana? Ya, naruhnya jangan taruh di sini lagi ya. Horizontal scroll view. Horizontal scroll view, jangan taruh di sini. Kenapa? Karena nanti kesannya dia memiliki 3 anak, yaitu image view ini. Nah, hukumnya sama tadi ya, horizontal scroll view atau scroll view hanya boleh memiliki 1 anak. Berarti kita simpannya di atas linear layout atau pembungkusnya ya. Horizontal scroll view, lebarnya match parent, height-nya wrap content, kemudian penutupnya kita pindahkan di atas penutup, di bawah penutup linear layout seperti ini. Kita rapikan codingannya. Nah, horizontal scroll view memiliki 1 anak dan memiliki 3 cucu, yaitu image view, Undipa, Tut, dan Kampus Merdeka. Nah, ini sekarang sudah bisa ke scroll. Ya, sudah bisa ke scroll. Atas bawah juga sudah bisa. Ya, atas bawah. Kemudian ini seperti ini. Ya. Oke, kemudian satu lagi ya, mungkin saya ubah saja di sini, tambahkan lagi di bawah reading, misalnya eh, di bawah sini sebuah teks yang memiliki icon, misalnya icon home atau beranda ya. Misalnya di sini kita tambahkan text view, wrap content, kemudian teksnya sebagai contoh eh, home atau beranda ya. Ini sudah muncul enggak? Sudah kelihatan. Ini sudah ada di bawah. Kita perbesar sedikit. Size 30 SP misal seperti itu, 30 SP. Nah, nanti di atas text view ini kita akan tambahkan sebuah icon ya. Iconnya apa? Kita ambil di bagian drawable. Ya, jadi bukan gambar seperti ini lagi, tapi gambar aset ya atau vektor yang disediakan Android Studio. Misalnya kita klik kanan, drawable, new, pilih vektor asset. Nah, di sini kita pilih yang clip art. Kita pilih icon yang kita butuhkan. Sebagai contoh kan tadi teksnya home atau beranda. Jadi biasanya iconnya itu rumah ya. Kita tekan ketik home, lalu pilih salah satu yang dibutuhkan, kemudian klik OK.
ganti namanya supaya tidak kepanjangan, itu home. Ini size-nya defaultnya 24 kali 24. Kalau mau diubah boleh, misalnya 36 kali 36. Ya, colornya juga bisa diubah, silahkan diubah sesuai dengan selera. Nah, saya biarkan hitam saja, kemudian klik next, lalu klik. Nah, sebelum finish, dia akan tersimpan di dalam folder drawable sini ya, dengan nama home.xml. Nah, jadi ini sudah muncul di sini home.xml, saya klik. Ya, codingan gambar home ini hasil dari codingan ini sebetulnya. Ya, jadi kita tambahkan atribut lagi di sini. Kita tambahkan atribut lagi di sini. Text view yaitu drawable, ada top, ada end, left, start, right, bottom, dan seterusnya. Ya, kita inginkan icon itu berada di atas teks, berarti drawable top. Kita pilih yang namanya tadi adalah home. Ya, kita scroll ke bawah, ini sudah ada. Kalau kita ingin di bawahnya, berarti kita ubah drawable bottom. Kita lihat, ya seperti itu ya. Ya, kita kembalikan drawable top. Sudah, jadi ini sejatinya adalah text view tapi memiliki sebuah icon. Ya, seperti itu. Dan satu lagi ya, katakanlah ini yang terakhir ya, mungkin yang terakhir dulu. Kita akan buat sebuah menu, menu yang berada di bawah sini, ya menu yang ada di bawah sini seperti halnya Instagram. Jadi ada menu profile, ada home, ya, ada mungkin search. Nah, kita akan bikin 3 sebagai contoh. Ya, tentunya menu ini tidak akan ikut ke scroll seperti ini ya. Dia bakal tetap fix di sini supaya usernya dapat klik ya, bisa mengakses menu-menu tersebut. Nah, di sini kita coba bikin kontainernya atau layoutnya yang membungkus 3 menu tadi menggunakan linear layout yang orientasinya horizontal. Ya, tapi sebelumnya kita ubah dulu linear layout ini, pembungkus utamanya menjadi relative layout. Kenapa? Karena ada atribut yang akan kita tambahkan nanti. Dia tidak akan bekerja kalau pembungkus yang menaunginya adalah linear. Dia hanya bisa bekerja di relative layout. Ya, kita ubah dulu ya, relative layout. Nah, di sini codingan kita atau outputnya masih sama ya, masih sama, tidak ada perubahan. Nah, selanjutnya kita tambahkan linear layout. Ya, kita buat kontainernya dulu ya. Kotak di sini, linear layout full, lebarnya full, lebarnya full. Kemudian tingginya sebagai contoh kita beri dulu 60 dp sebagai contoh saja. Kemudian orientasinya horizontal. Kenapa? Karena di dalam kontainer ini kita akan tambahkan 3 icon tadi. Ada home, ada profil, ada search yang tersusun secara horizontal. Kalau kalian maunya berurut ke bawah, ya tinggal ubah menjadi vertikal. Nah, seperti itu. Jadi kita tutup. Nah, ini sudah ada ya di sini. Nah, kenapa dia berada di atas? Karena induknya atau pembungkusnya adalah relative layout. Nah, relative layout ini eh, tidak ada hubungannya dengan urutan penulisan ya. Jadi walaupun scroll view ada di bawah, linear layout ada di atas, itu sama saja, tidak akan mempengaruhi urutannya. Jadi urutannya itu tergantung dari apa namanya? Objek-objek yang ada di sekitar atau atribut yang kita tambahkan. Oke, jadi kita tambahkan background dulu, misalnya warna merah. Misalnya ada enggak warna merah? Enggak ada ya. Kita coba warna merah. Oke, warna merah marron seperti ini. Kita maunya kontainer ini akan terus berada di bawah. Di bawah induknya ya atau parentnya. Parentnya siapa? Ya ini si relative layout ini. Kita tambahkan atribut yang saya katakan tadi, ada align parent bottom. Atau tempatkan saya linear layout ini berada di bawah induknya. Bottomnya di bawah, parent induk. Di bawah induknya itu true. Jadi dia akan terus berada di bawah sini. Ya, dia akan terus berada di bawah sini. Nah, kalau kita scroll, ini bisa scroll atas bawah juga bisa ya. Jadi dia tidak ikut ke scroll si linear layout ini. Karena secara struktur penulisan dia tidak berada di dalam scroll view juga ya. Dia tidak berada di dalam scroll view. Jadi dia tidak ke scroll sama sekali. Dan posisinya tetap berada di sini. Ya. Oke, jadi misalnya tadi yang tombol home ini,
yang kita buat tadi kita akan masukkan ke dalam linear layout. Kita coba cut saja ya, kita coba cut, pindahkan ini ya, text view, saya cut, pindahkan ke dalam linear layout ini. Nah, jadi ini sudah ada. Ini sudah ada. Ini kebesaran kita ubah menjadi 25 saja. Atau 20 barangkali. Ya, atau 15 lah. Oke. Sudah ada. Tinggal kita tambahkan lagi. Ya. Kita tambahkan dulu vektornya, new, vektor asset. Kita cari misalnya akunnya atau profile. Kita tulis saja account. Ya, silahkan dipilih misalnya ini. Oke, ganti namanya menjadi profil. Ukurannya misalnya 36 sama tadi ya. Warnanya hitam saja. Lalu finish. Kemudian tambahkan lagi satu yaitu search. Klik. Lalu kita cari ya search. Oke, ini ada. Ganti menjadi cari. Misal, kemudian ganti juga 36. Next, finish. Oke, kita sudah punya 3 ikonnya, tinggal kita copy paste saja ini. Kita copy paste. Oke, sudah ada di samping, paste lagi. Tinggal diubah namanya, ini search. Ubah ikonnya menjadi cari ya, tadi cari. Kemudian ini diubah menjadi profile. Nama ikonnya tadi profil. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Nah, tapi ini belum rapi karena kita belum mengaturnya ya. Nah, kita gunakan atau manfaatkan atribut layout wake tadi. Masih ingat ya, layout wake dia memberikan ruang sesuai dengan angka yang kita berikan seperti tombol reset dan login ini. Jadi kita tambahkan layout wake. Ingat, layout wake hanya bisa bekerja jika pembungkusnya linear layout. Layout wake 1. Oke, sementara seperti itu, kita tambahkan lagi wake 1. Oke. Kemudian wake 1. Oke, ini kalau kita lihat, saya ubah dulu warnanya biar kelihatan, mungkin warna abu-abu. Oke, seperti ini. Nah, kalau kita lihat home ukurannya atau lebarnya segini, search juga segitu, profile. Jadi ini sudah seimbang ya karena memang sama-sama satu. Tapi yang jadi masalah teksnya tidak ikut ke tengah. Ya, tidak ikut ke tengah. Nah, caranya bagaimana? Konsepnya sama tadi. Objeknya adalah text view. Ya, ini kita berbicara kotak ya. Objeknya text view. Kita mau memberikan rata tengah ya, memposisikan kontennya. Kontennya apa? Text home. Berarti kita menggunakan atribut graffiti, bukan layout graffiti lagi. Kalau layout graffiti kan kita berusaha memindahkan ini ya, memindahkan objek text view-nya. Sedangkan kan kita tidak butuh itu. Ini sudah pas, berarti kita hanya memindahkan kontennya yaitu text home. Berarti kita pakai graffiti, pilih yang center. Ya, kita tambahkan lagi graffiti center. Tambahkan lagi graffiti center. Oke, ini sudah jadi seperti ini. Nah, sekilas memang sudah oke, tapi mungkin belum sempurna ya. Kenapa? Sebagai contoh, misal saya ubah di sini ukurannya 100 dp. Nah, kalau kalian lihat ini tetap berada di atas. Kita maunya dia responsif tetap di tengah di sini ya. Setinggi apapun height dari linear layout ini. Ya, caranya sama ya, caranya sama. Objeknya apa? Linear layout yang kotak biru ini. Kita mau memposisikan di tengah objek konten yang ada di dalam linear layout. Kontennya yang mana? Text view ini 3 anaknya ya. Nah, jadi kita tambahkan graffiti juga di sini. Graffiti center. Center itu dia secara horizontal dan vertikal ya. Kalau kalian pilih center vertikal saja, ya jadi nanti dia hanya di secara vertikal, kalau horizontal saja. Jadi kita pilih yang center saja. Seperti itu. Nah, ini kan sudah responsif. Kalaupun saya ubah menjadi 150, dia akan tetap di tengah. Nah, jika sudah seperti ini, baru kalian ubah height-nya wrap konten. Jadi, lebar atau tinggi dari layout linear layout ini yang abu-abu ini sesuai dengan tinggi kontennya, yaitu home, search, profile. Nah, kita coba ya. Kalau saya ubah size
home menjadi 25. Nah, jadi dia si linear layout ini juga akan naik ya, seperti itu. Jadi sesuai dengan kontennya. Nah, kalau kalian tetap mau memberikan sebuah jarak di sini ya, jarak di atasnya misalnya sebanyak 10, tidak terlalu rapat, di bawah juga ada jarak, tinggal kalian tambahkan di linear layout, bukan margin lagi. Ya, kalau coba misalnya margin top, margin ya, margin 10. Yang berpindah adalah linear layoutnya, sehingga ada space putih lagi di sini. Ya, linear layoutnya yang berpindah-pindah. Sedangkan yang kita inginkan memberikan jarak di atas objeknya atau di dalam kontennya. Kita pakainya adalah padding. Ya, kalau kalian pakai padding saja, berarti dia yang akan kena adalah atas kanan kiri bawah. Jadi atasnya 10, space-nya ada sini 10, di bawah juga 10, di samping juga 10. Seperti itu ya. Itu perbedaan margin dan padding. Jadi ini kurang lebih sudah oke. Coba kita scroll lagi. Nah, di sini ada masalah lagi ya, ada masalah lagi. Ini saya sudah mentok scroll ke bawah, tapi checkbox di bawah gaming dan seterusnya itu tidak kelihatan. Kenapa? Karena ketutup linear layout ini. Ya, jadi kita perlu mengangkat ya, kita perlu mengangkat apa yang membungkus objek ini sedikit di atas linear layout. Nah, kita lihat dulu sebenarnya yang hobi ini semua yang membungkusnya siapa? Pembungkus utamanya. Kalau kita lihat kan scroll view ya. Scroll view. Jadi scroll view ini memuat semua yang ada di sini, mulai dari data mahasiswa sampai dengan checkbox terakhir. Itu scroll view. Nah, sekarang scroll view kita tambahkan space di bawah sebanyak berapa. Jadi kita pakai margin bottom. Sebanyak, ya kita lihat, ini ukuran dari linear layout berapa tingginya. Ada enggak di sini? Kalau tidak ada karena wrap kontennya, berarti kita kira-kira saja. Misalnya 100 dp cukup enggak? Nah, cukup ya. 100 dp. Ya, jadi scroll view ini dia hanya sampai di sini, dia tidak sampai ke bawah. Walaupun height-nya match parent, tetapi kita tambahkan lagi margin bottom 100 dp, memberikan space di bawah sebanyak 100 dp. Jadi dia akan naik. Ya, jadi scrollnya sudah bisa ya. Scrollnya sudah bisa. Kemudian atas bawah juga oke. Jadi sudah tidak kehalang ini lagi. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Silahkan latihan, silahkan diulang-ulang video ini ya untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.